Pada tahun 1995, seorang pria dieksekusi karena pengkhianatan karena telah melanggar aturan 7 naga. Peristiwa itu menjadi pengingat keras bahwa pengkhianatan tidak akan pernah ditoleransi. Malam yang kelam itu, sebuah persaudaraan disegel dengan darah. Terima hukuman 7 naga. Jadikan kau keluarga aku. Perbuatan khianat kau. 3 dekade berlalu, Arif seorang pengawal elit menerima sebuah misi penting. Di sisinya ada Gas, sahabat dekat yang sudah ia anggap sebagai keluarga sendiri. Tugas mereka adalah mengawal Samsul, salah satu anggota 7 naga, organisasi besar yang berkuasa baik di dunia legal maupun dunia gelap kriminal. Klien tai macam ni. Bila mau sampai. Biar lambat sikit bos Sam. Namun, saat mereka terjebak dalam kemacetan, Arif dan Gas menyadari sesuatu yang janggal. Sebuah mobil mencurigakan tampak membuntuti dari belakang. Dan sebelum sempat beraksi, seorang pedagang kaki lima tiba-tiba menghantam kaca mobil mereka dan mengacungkan pistol. Gas, jamu satu. Tak payahlah bos. Ai. Seketika, konvoi mereka diserang habis-habisan. Baku tembak pecah di tengah jalan raya. Dengan sigap, Arif dan Gas mengamankan Samsul bersama tim pengawal lainnya. Mereka melawan balik dengan gerakan terlatih, setiap tembakan tepat sasaran, hingga akhirnya berhasil melumpuhkan ancaman. Jangan sabarkan. Line clear. Client secure. Begitu keadaan mulai reda, para penyintas langsung digiring ke kantor polisi untuk diinterogasi. Di sana, Arif dan timnya ditekan habis-habisan untuk mempertanggungjawabkan setiap peluru yang mereka lepaskan. Gas dengan tegas bersikeras bahwa mereka hanya membela diri. Namun sikap kepala polisi begitu jelas menunjukkan permusuhan. Seakan ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Karena kenyataannya, pihak berwenang memang sudah lama berusaha menumbangkan Silent Guard, terutama Gas. Tapi pengaruh besar 7 naga membuat mereka tak pernah bisa disentuh. Kau jangan poyo sangat Gas. Waalaikumsalam. Tetap penyangka. Kita ada gaya. Fokus cerita kini beralih ke markas Silent Guard, agensi pengawal paling elit di negeri itu. Dari pemimpin politik hingga sindikat kriminal, semua bergantung pada jasa mereka. Agensi ini dipimpin oleh Datuk Jul, sosok yang juga menjabat sebagai kepala 7 naga. 2 anaknya pun ikut terlibat dalam bisnis keluarga. Sheila sang putri mengelola operasional, ia juga merupakan kekasih Gas. Sementara itu, Fadlan pewaris ambisius, dikenal sebagai paling berprestasi, sekaligus paling disegani di keluarga. Di dalam Silent Guard, ikatan darah bukanlah hal utama, kesetiaan dan persaudaraanlah yang menjadi pondasi sejati. Dan tak ada contoh yang lebih nyata selain hubungan Arif dan Gas. Cerita kemudian mundur ke masa lalu, Arif dan Gas sama-sama tumbuh dalam kemiskinan. Mereka sering dipaksa mencuri hanya untuk bisa bertahan hidup. Dari penderitaan itulah, kedekatan mereka ditempa. Setelah ayah Arif meninggal, beban utang keluarga jatuh kepada Arif dan kakaknya Jaki. Sayangnya, Jaki justru makin terpuruk dengan kebiasaan berjunednya. Dalam situasi itulah, Gas yang kala itu lebih tua dan lebih berpengalaman memberi jalan keluar. Ia mengajak Arif masuk ke Silent Guard. Minggu depan aku bayar, bos. Minggu depan pakcik. Lu bayar sesuai ya. Bos. Main jambang pun mau masuk lubang ke? Kau dulu sebelum kau nak ubah hidup orang lain. Bila kau nak hidup macam ni, Rep? Tak punya pilihan lain, Arif akhirnya menerima tawaran itu. Meski pahit, ia harus meninggalkan Jaki, kakaknya sendiri yang dianggap tak lagi punya harapan. Weh. Semenjak tu, aku agak aku.
Kembali ke masa kini, di markas Silent Guard, suasana awalnya tampak santai. Para anggota bermain biliar, bercanda dengan seorang wanita, seolah tak ada beban. Padahal ya, mereka sedang menunggu target. Dalam obrolan, Abah Syam, anggota tertua di antara mereka, melontarkan kalimat penuh makna. Ia berkata, nyawa mereka hanyalah mainan orang kaya. Mereka bisa tertembak kapan saja. Namun, alasan Abah Syam tetap bertahan di Silent Guard hanyalah karena ia tak lagi punya siapa-siapa. Tak lama kemudian, seorang pria berambut panjang muncul. Ia diduga sebagai kurir yang berada di balik serangan terhadap Bos Samsul. Tanpa ragu, tim pun segera bergerak. Paruh sudah sampai. Jom. Iki rancang serangan ke Bos Sam. Dalam interogasi, pria itu bersikeras membantah keterlibatannya. Berulang kali ditekan, ia tetap tidak mengaku. Hingga akhirnya Gas mengambil keputusan kejam, ia memutuskan untuk mengkocorkannya. Tak payah nak adab pada ni semua. Menyaksikan itu, hati Arif mulai gelisah. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar bertanya kepada dirinya sendiri, apakah masih ada jalan keluar dari hidup yang penuh darah dan kekerasan ini? Di tengah kegundahan itu, Arif berbincang dengan Gas tentang masa lalu mereka. Ia mengingatkan bagaimana keduanya dulu sama-sama menderita. Namun bagi Gas, kehidupan mereka sekarang adalah jawaban dari semua penderitaan itu. Silent Guard memberi mereka kekuatan, perlindungan, dan ikatan keluarga yang tak tergantikan. Gas menatap Arif lalu berkata tegas, jika Arif benar-benar ingin pergi, maka ia juga harus siap kembali merasakan sakit yang dulu pernah mereka alami. Arif terdiam, tak ada jawaban. Sementara itu, Sheila, putri tertua Datuk Jul sekaligus tunangan Gas, terus diganggu oleh mantan pacarnya, yaitu Daniel. Lelaki itu kembali muncul, berharap bisa merebut kembali hati Sheila. Namun, Sheila dengan tegas menolak, menegaskan bahwa cintanya hanya untuk Gas. Kita break up 2 tahun lah, Daniel. Let me ask you one last time. Kau ada. Ketika akhirnya Gas bertemu Daniel, amarahnya langsung meledak, lalu memaksanya meminta maaf di tempat. Daniel menurut, tapi rasa malunya berubah menjadi bara dendam. Sekarang ni aku nak minta maaf kan dia. Dalam sebuah makan siang pribadi, Sheila menyinggung soal keluarga Gas. Ia mengingatkan, meski Silent Guard memang seperti keluarga, ibunya yang asli masih hidup. Walau dulu sempat meninggalkannya, Sheila berharap Gas bisa menemui ibunya kembali. Gas terdiam, namun akhirnya sepakat. Mereka berjanji akan mencarinya setelah pernikahan. Tak lama kemudian, Gas dan Fadlan dipanggil menghadap Datuk Jul. Di sana, sang ayah mengungkapkan rahasia besar, dirinya mengidap kanker stadium 4. Ia lalu mempercayakan masa depan Silent Guard kepada mereka berdua. Fadlan akan mengurus urusan legal, sementara Gas ditunjuk sebagai kepala baru 7 naga. Namun Datuk menekankan satu hal, jangan biarkan Sheila tahu ia ingin melindungi putrinya dari beban itu. Tapi pada akhirnya, Sheila mulai curiga, hingga secara tak sengaja ia menemukan kebenaran. Hatinya guncang, ia kembali bergantung pada obat penenang untuk meredam kecemasannya. Obat itu didapatkan melalui Arif yang diam-diam meminta bantuan Mira, seorang perawat sekaligus wanita yang diam-diam ia cintai. Dalam salah satu pertemuan dengan Mira, Arif menerima kabar mendesak dari Gas. Abah Syam, anggota tertua Silent Guard, telah membunuh salah satu anak buah Samsul demi melindungi seorang wanita. Bunuh! Bunuh aku! Aku tak payah mati untuk sampah macam tu. Perempuan tu mengandung, Bos Sam. Darah. Payah dengan darah. Insiden itu memicu konflik besar. Gas membela Abah Syam, ia menjelaskan wanita itu sedang hamil dan hampir diperkosa. Tapi Bos Samsul menolak dengan alasan apapun. Baginya, wanita itu hanyalah pencuri ilegal yang pantas dihukum. Samsul menuntut balasan, nyawa dibayar dengan nyawa. Kini, Gas berdiri di persimpangan. Sebagai pemimpin baru 7 naga, aturan menuntut eksekusi Abah Syam. Tapi hatinya sulit menerima karena lelaki tua itu ia anggap sebagai saudara. Sheila memohon agar Gas meninggalkan semua ini, membangun hidup baru bersama. Namun, Gas tetap menolak. Eksekusi pun dilaksanakan di sebuah lapang kosong, disaksikan seluruh anggota Silent Guard, Bos Samsul, dan Datuk Zul. Dengan suara tegas, Gas menyatakan bahwa Abah Syam telah melanggar prinsip
membahayakan keluarga dan karenanya hukum tidak bisa dihindari. Abah Syam dimasukkan ke dalam mobil, semua mata tertuju pada gas. Dengan tangan gemetar namun wajah tetap dingin, ia menarik pelatuk. Jaga pada kita, Gas. Keputusan itu mengguncang banyak anggota Silent Guard. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah Gas benar telah bertindak sebagai pemimpin ataukah justru ia telah melakukan kesalahan fatal. Keesokan harinya, cerita beralih pada Jaki, kakak Arif. Kini ia bekerja sebagai detektif swasta di sebuah kantor kecil. Suatu hari, Daniel datang menemuinya. Dengan wajah penuh dendam, Daniel mengungkapkan rencananya. Ia ingin mempermalukan Sheila dan Gas di hari pernikahan mereka dengan merekam sebuah video rahasia. Awalnya Jaki enggan, tapi akhirnya ia setuju untuk membantu. Namun saat melihat undangan pernikahan, ia tersadar acara itu dijaga ketat oleh Silent Guard, termasuk adiknya sendiri yaitu Arif. Hatinya pun mulai goyah. Hari pernikahan tiba, semua berlangsung meriah. Para tamu bergembira, anggota Tujuh Naga hadir lengkap, seolah hari itu menjadi puncak kejayaan keluarga. Namun, di balik senyumannya, Sheila terus digelayuti rasa cemas. Arif yang tahu betul kondisi itu, membawakan obat penenang. Ketika ia masuk ke kamar Sheila, tanpa sengaja, ia bertemu Jaki yang sedang menyamar sebagai pelayan catering. Rupanya, Jaki tengah memasang kamera tersembunyi di sana. Pertemuan singkat itu menimbulkan kecurigaan dalam hati Arif. Jaki, kau buat apa kat sini? Tanya kau buat apa kat sini? Lah, Aku pun dah kerja lah. Namun, tragedi datang setelah pesta usai. Gas masuk ke kamar pengantin hanya untuk menemukan Sheila sudah tak bernyawa. Obat penenang berserakan, malam yang seharusnya penuh kebahagiaan berubah menjadi mimpi buruk. Dalam kepanikan, Gas memeriksa rekaman CCTV. Dari sana, terlihat bahwa Arif adalah orang terakhir yang masuk ke kamar Sheila. Polisi bergerak cepat. Arif ditangkap, lalu dibawa ke sebuah bengkel tua. Di sana, Gas, Padlan, dan anggota Silent Guard menahannya. Arif bersumpah ia tidak membunuh Sheila. Namun Gas menunjukkan pesan di ponsel, seolah-olah Arif menerima bayaran untuk meracuni Sheila. Bukti itu membuat Gas yakin sahabat yang ia anggap saudara telah berkhianat atas perintah Samsul. Mati sebab kau, bangsat! Offer gaji 3 kali ganda lebih. Engkau. Aku sayang Sheila macam mana? Tapi di tempat lain, Datuk Jul menolak tuduhan itu. Dengan tenang ia berkata, Samsul tidak mungkin terlibat. Ada kebenaran yang lebih dalam, sesuatu yang belum mereka lihat. Tak lama kemudian, polisi menemukan kamera tersembunyi di kamar Sheila. Penemuan itu membuka kemungkinan lain, pelaku sebenarnya masih berkeliaran. Entah siapa lah punya kerja dah. Main make up Sheila. Ada orang pasang kamera. Sementara itu, Zaki mengecek hasil rekaman dari kamera tersebut. Namun, ia menemukan sesuatu yang aneh di dalam video itu. Kembali ke bengkel tua, Arif masih menjadi sandra. Tiba-tiba, suara motor terdengar mendekat. Salah satu anak buah Gas keluar untuk memeriksa. Tapi seketika, seorang pria bertopeng muncul dari kegelapan. Dengan cepat, ia langsung mengkojorkan mereka berdua. Pria bertopeng itu kemudian menghampiri Arif, suaranya berat dan penuh tekanan. Ia bertanya, di mana video itu? Arif yang tidak tahu apa-apa hanya bisa kebingungan. Terpojok, Arif berusaha melawan. Mana video itu? Dengan tenaga sisa, ia berhasil memojokkan pria misterius itu, lalu melarikan diri dari bengkel tersebut. Arif
akhirnya sampai di rumah sakit tempat Mira bekerja. Dengan napas terengah, ia segera menanyakan sesuatu yang mengganjal. Apakah pil yang diberikan Mira benar-benar asli? Mira menjawab tegas bahwa pil itu memang obat penenang biasa yang sebelumnya juga sering ia berikan kepada Arif. Arif pun mengaku kepada Mira bahwa ia sedang menghadapi masalah besar. Saat meraba sakunya, ia menemukan sebuah kartu nama. Ternyata itu milik Jaki, kakaknya sendiri. Kartu itu mungkin menjadi petunjuk yang bisa menyingkap misteri besar yang tengah menjeratnya. Di sisi lain, Jaki tengah bersiap menyerahkan hasil video kepada Daniel. Namun, Jaki menegaskan bahwa rekaman itu bukan sembarangan video. Nilai tawarnya jauh lebih tinggi. Ia pun menaikkan harga. Tapi Daniel yang licik tentu punya cara kotor sendiri. Tiba-tiba, Kau ingat aku dah main pasal belum orang ni. Tadi 100,000. Tio ni dah jadi bahan putih. sementara itu Arif berhasil menemukan Jaki. Ia langsung menanyainya tentang apa yang dilakukan saat pernikahan gas. Awalnya Jaki enggan bicara, namun setelah Arif amuk marukul, akhirnya Jaki buka suara. Ia mengaku bahwa Daniel mantan pacar Sheila yang menyuruhnya membuat video skandal. Tapi masalahnya, rekaman itu kini sudah diambil oleh Daniel. Lebih parah lagi, Jaki tidak memiliki salinan sama sekali. Di sisi lain, Gas bersama panayagannya mengobrak-abrik kediaman Arif. Saat itu, ia menerima panggilan telepon dari rekannya bahwa polisi berhasil melacak nomor seri kamera yang ditemukan di kamar Sheila dan segera mengirimkan alamat tempat kamera itu berada. Kembali ke Arif dan Jaki, Arif kembali menekan kakaknya menanyakan isi video tersebut. Ia menegaskan kalau Jaki tidak memberitahunya, mereka berdua bisa sama-sama dalam bahaya. Dan benar saja, tak lama kemudian muncul tamu tak diundang. Arif dan Jaki berusaha melarikan diri, namun mereka disergap Malik, salah satu bawahan setia Gas. Tunggu aku ada bukti, Malik. Aku tak bunuh Sheila. Dah belum? Dengan segala cara, Arif berhasil mengalahkan mereka, lalu kabur tepat sebelum Gas tiba di lokasi. Sayangnya, laptop Jaki tertinggal dan langsung diambil alih oleh Malik. Keesokan harinya, Arif dan Jaki bergerak cepat. Mereka mengincar salah satu karyawan Daniel untuk mendapatkan kartu akses masuk ke klub milik Daniel. Jaki pun menyusun rencana rumit, tapi Arif memilih cara berbeda. Ia bertindak gercep tanpa basa-basi. Aku akan menyamar jadi salesman. Aku tengah alihkan perhatian dia. Kau ninja ikut belakang. Kita jauh. Aku ada plan lagi senang. Mana kat? Pun boleh. Di sisi lain, hasil autopsi Sheila akhirnya keluar. Kepala polisi Suherman menyampaikan kabar itu kepada Datuk Jul. Sheila dipastikan tewas karena diracun. Bukan hanya itu, Pak Suherman juga mengungkapkan fakta lain. Kamera CCTV di rumah Datuk telah diretas. Itu berarti ada pengkhianat di dalam lingkaran Datuk sendiri. Dengan nada tajam, Suherman menegaskan bahwa ia berniat menjatuhkan organisasi naga. Ia memperingatkan Datuk Jul secara langsung, mengatakan bahwa dirinya tuh sudah kolot dan saatnya bertobat. Kembali ke Arif dan Jaki, saat itu mereka langsung bergegas menuju klub milik Daniel untuk mendapatkan rekaman video tersebut. Namun, ketika Arif hendak masuk ke ruangan Daniel, ia dikejutkan oleh pemandangan tak terduga. Daniel sudah tergeletak tak berdaya. Ternyata semua itu adalah ulah pria misterius yang pada saat itu juga langsung mengkojorkan Daniel. Tolong aku. Arif berusaha sekuat tenaga melawan pria misterius itu, hingga akhirnya ia berhasil menjatuhkannya. Belum.
Namun betapa terkejutnya Arif saat mengetahui bahwa pria misterius itu ternyata adalah Pablo, rekannya sendiri. Sayang, Pablo berhasil melarikan diri. Sementara itu, Jackie yang berusaha mengamankan diri malah berpapasan dengan gas. Seketika, Jackie pun ngalenyap. Kenapa harus bertemu dengan King Kong ini? Mana Arif? Hingga akhirnya Arif datang untuk menyelamatkannya. Pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Lepaskan dia, Gas. Dia abang aku, Gas. Arif dihajar habis-habisan oleh Gas yang lagi amuk marukul, sampai pada akhirnya ketika Gas hendak mengkojorkan Arif, tiba-tiba ya, Jackie berhasil memutar sebuah video dari flashdisk yang ia simpan. Dan isi video itu membuat semua orang terdiam. Ternyata pembunuh Sheila bukanlah orang lain, melainkan abangnya sendiri, yaitu si Padlan yang dibantu oleh Pablo. Kalian pasti tahu ya apa yang dirasakan Gas. Di sisi lain, Datuk Jul mulai sadar hanya ada 2 orang yang mengetahui password CCTV di rumahnya. Yang pertama adalah Gas, yang kedua adalah anaknya sendiri yaitu si Padlan. Namun, guys, di sini terkuak kenyataan pahit. Padlan sebenarnya bukan anak kandung Datuk Jul. Ayah kandungnya adalah seseorang yang telah dikojorkan di awal film. Dengan penuh amarah, Padlan meluapkan semua kekesalannya. Ia merasa tersakiti, pertama oleh kematian ayahnya, dan kedua karena ia harus melihat orang luar yang justru dijadikan pemimpin naga. Datuk Jul mencoba menegaskan bahwa ia merawat Padlan hanya untuk menebus kesalahan-kesalahan ayahnya. Namun pada akhirnya Padlan membuktikan dirinya sama saja seorang pengkhianat. Datuk pun segera memerintahkan Malik untuk mengumpulkan semua pengawal dan memberi pelajaran pada si pengkhianat. Namun ketika Datuk keluar rumah, ia justru berpapasan dengan Pablo lalu menaiki mobil. Saat itu juga Gas, Arif dan Jackie datang. Gas sempat memerintahkan Arif untuk menunggunya di mobil. Tapi tiba-tiba hal mengejutkan terjadi. Si anak haram jadah ternyata sudah merencanakan semua ini. Datuk Jul akhirnya tewas di tempat itu juga. Gas yang melihat kematian mitohanya jelas tak kuasa menahan amarahnya. Namun ketika Padlan mengarahkan senjata kepadanya, untung saja Arif bergerak cepat membawa Gas melarikan diri. Syukurlah Gas tidak terluka parah karena ia mengenakan rompi anti peluru. Dengan sigap, Arif memerintahkan Jackie untuk membawa Gas ke tempat yang aman. Adegan berpindah ke Padlan yang saat itu berhasil menyekap semua pengawal Datuk yang masih setia kepada Gas. Ternyata, guys, Padlan tidak merencanakan semua ini sendirian. Ia dibantu oleh Pak Mus. Pak Mus begitu kagum melihat keberanian Padlan yang mampu membunuh Datuk Jul. Namun, meski begitu, Padlan masih belum merasa lega. Ia belum tahu pasti apakah Gas benar-benar sudah mati atau masih hidup. Karena ia paham betul selama Gas masih bernapas dan bersama anak buah setianya, akan sangat sulit untuk menyingkirkannya. Untuk itu, Padlan menyusun rencana licik. Ia ingin menjebak Arif terlebih dahulu. Sebab jika Arif hilang arah, barulah Gas bisa mereka singkirkan. Sedangkan untuk Jackie, kakak Arif, Padlan memerintahkan anak buah Gas yang sudah ia kuasai untuk merebut video itu dengan segala cara. Di kediaman Zaki, Gas tengah dirawat oleh Mira. Luka-lukanya diobati dengan penuh hati-hati. Saat itu, Ari pun meminta maaf kepada Jackie atas semua perbuatan Gas kepadanya. Dari sinilah hubungan mereka mulai terlihat sedikit membaik. Beberapa waktu kemudian,
Gas akhirnya sadar dari pingsannya. Dengan suara lemah, ia pun meminta maaf kepada Arif karena telah menuduhnya sebagai pengkhianat. Sementara itu, Fadlan mulai mengambil alih posisi Gas sebagai ketua naga. Namun, tidak semua orang tunduk padanya. Masih ada yang setia kepada Gas, dan mereka yang menolak dipaksa tunduk melalui penyiksaan. Salah satunya adalah Malik, bawahan setia Gas. Tapi Malik tetap teguh, ia lebih memilih mati daripada setia pada anak haram jadah yang tega membunuh ayahnya sendiri. Aku lagi rela mati. Kau tolong je Fadlan track Arif tu kat mana. Kita orang tahu kau simpan laptop Jaki. Nak haram yang bunuh keluarga dia sendiri. Tak berhenti di situ, Fadlan juga melakukan badami dengan Bos Samsul. Ia menyampaikan bahwa sekarang pemimpin naga adalah dirinya. Dengan penuh tipu daya, ia membuat alibi seolah-olah Gas dan Arif bersekongkol membunuh Sheila dan Datuk Jul. Meski begitu, Bos Samsul tidak sepenuhnya percaya dengan cerita Fadlan. Ia tahu selama Gas masih hidup, banyak anak buah yang akan tetap setia kepadanya. Maka Bos Samsul hanya menegaskan satu hal, dalam naga tidak boleh ada dua kepala. Mendengar ucapan itu, Fadlan semakin berambisi. Ia berjanji dalam hatinya, suatu hari nanti ia akan menghadirkan kepala Gas di hadapan semua orang yang ada di ruangan itu. Kembali ke Gas dan Arif, saat itu keduanya kembali berseteru. Arif mendesak Gas agar menyerahkan semua ini kepada pihak kepolisian. Namun Gas menolak, ia tidak rela. Baginya, darah harus dibayar dengan darah. Ia ingin membalas dendam atas perbuatan Fadlan terhadap istrinya dan ayahnya. Sementara itu, Arif tetap pada pendiriannya. Ia tidak mau keluarganya ikut terseret dalam perang berdarah ini. Karena itu, diam-diam Arif tetap memanggil polisi. Di sisi lain, para anggota yang masih setia kepada Gas disiksa habis-habisan. Mereka dipaksa mengaku, ditanyai berulang kali di mana laptop milik Jaki disembunyikan. Karena lewat laptop itu, keberadaan Gas dan Arif bisa dilacak. Malik yang tetap setia menutup mulutnya akhirnya harus dikojorkan langsung oleh Fadlan. Begitu juga dengan anggota lainnya yang menolak bicara. Satu persatu mereka dikojorkan tanpa ampun. Dekat mana laptop tu? Kau bawa dia tu pergi belakang. Kembali ke kediaman Jaki, saat itu Pak Suherman sudah tiba di sana. Namun ketika ia hendak menemui Gas, ternyata Gas sudah tidak ada. Ia kabur lewat jendela, meninggalkan ruangan kosong. Awalnya Pak Suherman berniat memborgol Arif dan Jaki karena berani main-main dengan hukum. Tetapi Arif segera menyerahkan sebuah flash disk. Flash disk itu berisi bukti yang cukup kuat untuk menjatuhkan organisasi naga. Sementara itu, Gas yang melarikan diri berhenti di tengah hutan. Ia berjalan ke dalam hutan hingga menemukan sebuah gubuk ketua. Di dalamnya ternyata ada Abah Syam yang masih hidup. Rupanya saat eksekusi dulu, Gas sengaja menyuruh Abah Syam untuk melarikan diri dan menyembunyikan kenyataan itu dari semua orang. Di gubuk itu, Gas mencurahkan isi hatinya. Ia tidak tahu lagi siapa yang bisa ia percaya kecuali Abah Syam. Namun Abah Syam sama seperti Arif menasihatinya untuk tidak membiarkan dendam menguasai hati. Biarkan polisi yang mengurus Fadlan, bukan dirinya. Kembali ke Arif dan Jaki, saat keduanya akan dibawa ke kantor polisi, tiba-tiba serangan mendadak datang. Nanti bila kita dah sampai, Kau selamatkan ni korang. Pak Suherman terkena tembakan, namun masih sempat melarikan diri. Dengan sisa tenaganya, ia berteriak menyuruh Arif dan Jaki kabur, sementara ia sendiri menahan para penyerang. Mira, tunggu sini. Jaki pun dibawa ke markas Fadlan. Tapi ketika tubuhnya dilempar ke hadapan Fadlan, kenyataan mengecewakan muncul. Flash disk itu tidak ada padanya. Beberapa saat kemudian, Pak Mus masuk dengan wajah murka. Ia langsung memarahi Fadlan karena berani menyerang polisi. Dengan nada dingin, Pak Mus menegaskan jika video itu bocor, ia sendiri akan meninggalkan Fadlan. Ucapan itu membuat darah Fadlan mendidih.
ia muak dengan sikap Pak Mus yang selalu bertindak seolah-olah ia adalah penguasa sejati organisasi. Kembali ke Arif, saat itu ia berhasil mengamankan anak Jaki dan pacarnya Mira. Oh ya guys, Mimin lupa ya, si Jaki ini udah punya anak. Namun tiba-tiba sebuah pesan suara masuk. Pesan itu berisi ancaman, jika Arif ingin kakaknya tetap hidup, ia harus menyerahkan flashdisk berisi video tersebut. Demi menyelamatkan Jaki, Arif pun memutuskan untuk mendatangi mereka. Ia bahkan meminta bantuan rekannya Jaki untuk memberinya senjata. Singkat cerita, Arif tiba di markas Padlan. Dengan tenang, ia menuntut agar kakaknya dibebaskan terlebih dahulu. Jika tidak, ia akan membocorkan video itu ke publik. Namun, Padlan tidak tinggal diam. Ia balik mengancam, mengatakan kalau Jaki akan langsung dibunuh. Arif akhirnya mengalah. Ia memberitahu bahwa flashdisk itu ada di bagasi mobilnya. Anak buah Padlan pun bergegas mengambilnya. Namun begitu bagasi dibuka, Bagi aku phone tu. Okey, dalam kereta. Seat belakang. Mampus kau. dalam kekacauan itu, Arif berhasil menyelamatkan Jaki. Namun, usaha kabur mereka kembali terhalang. Anak buah Padlan mengepung dari segala sisi dan pertarungan pun pecah. Kau memang bodoh, tahu tak? Kau bangsat macam mana? Mana kau? Hey! Assalamualaikum. Ya, gas muncul. Ia datang dengan melepaskan tembakan pelontar yang membuat penayagan Padlan porak-poranda. Dan ya, gas tidak datang sendirian. Di sampingnya berdiri Abasyam, membuat Arif terkejut melihat sosok yang ia kira sudah tiada. Pertempuran terakhir pun benar-benar tak terhindarkan. Baik, Arif. Bawa abang kau keluar. Pamus tiba-tiba muncul, marah besar pada Padlan karena tidak becus mengurus semuanya. Tapi justru kemarahan itu membuat Padlan semakin kalap. Ia pun berbalik melawan. Pertarungan besar pun pecah. Gas berhadapan langsung dengan Padlan, sementara Arif harus melawan Pablo. Arif kewalahan nyaris kalah, tapi di saat genting, tiba-tiba, ya, Jaki yang masih lemah berhasil menembak Pablo. John Wick tu. Abang Syam. Kita kena bawa dia masuk kereta. Untungnya, Abasyam datang tepat waktu. Ia segera membawa Jaki yang terluka parah ke rumah sakit. Arif pun harus membuat pilihan, ikut menjaga kakaknya atau tetap bertarung. Dan ia memilih untuk kembali membantu Gas. Saat itu, Gas sudah terpojok, hampir dihabisi oleh Padlan. Tapi Arif segera datang, keduanya bahu-membahu melawan sang pengkhianat. Pertarungan terakhir berlangsung sengit, brutal, penuh amarah dan dendam. Hingga akhirnya, Padlan harus kojor oleh Gas dan Arif. Dua bulan kemudian, Pak Suherman muncul dalam sebuah konferensi pers. Ia mengumumkan bahwa kepolisian berhasil memukul mundur kejahatan terorganisir di seluruh negeri. Ia menegaskan, polisi tidak akan pernah berhenti memburu para tersangka, bahkan sampai ke liang cocopet sekalipun. Di sisi lain, Arif bersama anak Zaki menemui Gas. Di sana, Gas berpamitan. Ia mengatakan akan pergi ke Cianjur mencari ibunya demi menepati janji yang pernah ia ucapkan kepada Sheila.
Sementara itu, posisi kepala baru naga kini dipegang oleh Abah Syam. Meskipun awalnya banyak yang menolak, akhirnya mereka harus tunduk sebab hanya berkat Abah Syam lah Gas dan Arif bisa menumbangkan Fadlan dan Pak Emus. Film ditutup dengan Arif membawa anak Jaki untuk bertemu dengan sang ayah. Diangkat sebagai naga yang baru. Tamat? Oke guys, gimana tuh ceritanya? Seru kan? Dari kisah ini, kita bisa belajar bahwa kesetiaan sejati tidak lahir dari darah, tapi dari hati dan pilihan kita. Dendam hanya akan melahirkan kehancuran, sementara pengkhianatan, sekecil apapun, selalu punya harga yang mahal. Dan pada akhirnya, sebesar apapun kekuatan atau organisasi yang dibangun, jika pondasinya adalah kebencian dan pengkhianatan, maka ia pasti akan runtuh. Oke, itulah tadi alur cerita Blood Brothers Baranaga. Sebuah film penuh intrik, pengkhianatan, dan pertarungan yang menunjukkan betapa rapuhnya kepercayaan ketika ambisi dan dendam menguasai hati manusia. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya Mimin makin semangat ngebawain alur film lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.